Adalah teman-teman kami dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Sains dan Teknik Prodi Biologi. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas biokimia semester 3. Oke teman-teman, dalam video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai kelainan dan pengaruh sel bagi kehidupan organisme. Teman-teman, ternyata dalam tubuh manusia terdiri berjuta-juta sel yang mempunyai berbagai macam bentuk. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, simak video presentasi kami selanjutnya. Halo, saya Belen Fazira. Teman-teman pasti sudah tahu dalam video ini kita akan mempresentasikan mengenai kelainan dan pengaruh sel bagi kehidupan organisme. Nah, dalam tubuh manusia terdiri atas berjuta-juta sel dengan berbagai macam bentuk. Sel-sel yang sama atau mirip secara bersama membentuk jaringan tertentu, misalnya jaringan otot, jaringan saraf, dan lain-lain. Ada juga sel yang mempunyai bentuk bulat, pipih, serabut panjang, dan masih banyak bentuk-bentuk lainnya. Sel memiliki jaringan penghubung sel darah merah, sel jaringan saraf, sel otot, dan sel ginjal. Teman-teman, sel juga bisa terserang oleh penyakit. Contohnya seperti kelainan sel, salahnya bermutasi, atau salahnya susunan dalam sel. Di sini kita akan sama-sama belajar mengenai jenis-jenis kelainan sel. Yang pertama, ada penyakit kanker. Kanker merupakan klasifikasi jenis penyakit yang bercirikan pertumbuhan sel yang abnormal. Ada lebih dari 100 jenis penyakit yang menyerang sel. Dari jenis tersebut dibagi lagi ke dalam jenis sel yang mempengaruhinya. Oke, baik. Pertama kita akan membahas mengenai kanker payudara. Kanker ini terbentuk di dalam lapisan payudara. Penyakit ini termasuk salah satu penyakit yang menyebabkan kematian. Kebanyakan terserang kepada wanita dibandingkan pria. 1:1000 kemungkinannya pria dapat terkena penyakit ini. Selanjutnya ada kanker darah atau leukemia. Kanker ini juga salah satu kanker yang mematikan di dunia. Kanker ini diawali dengan pembentukan jaringan darah seperti sumsum tulang dan menyebabkan sejumlah besar sel darah yang diproduksi dan masuk ke dalam aliran darah. Dan yang terakhir ada kanker paru-paru. Kanker ini menyerang ke paru-paru terdapat pada sel lapisan saluran udara. Kanker ini terbagi menjadi 2 jenis kanker jahat. Yang pertama, sel bukan kanker paru-paru kecil, dan yang kedua sel kanker paru-paru kecil. Itu saja penyakit-penyakit yang bisa kita bahas. Selebihnya saya mohon maaf bila ada kurang. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Perkenalkan, nama saya Arista Priani Bivel. Di sini saya akan membawakan materi tentang penyakit autoimun, jenis, dan faktor resikonya. Penyakit autoimun terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel sehat dalam tubuh. Padahal, sistem kekebalan tubuh seharusnya menjadi benteng bagi tubuh dalam melawan penyakit dan zat asing seperti bakteri dan virus. Penyakit ini bisa berdampak bagi banyak tubuh seseorang. Bahaya penyakit autoimun ini bisa mengakibatkan kerusakan sel jaringan dalam tubuh dan menimbulkan peradangan serta mengakibatkan kondisi yang serius seperti gangguan pada tulang, persendian, kelenjar, dan organ-organ penting lainnya. Perkenalkan, saya Maria Yusri Nurti dengan NIM 2106050029. Saya akan membahas materi kelainan sel berkaitan dengan autoimun. Dari sekian banyaknya penyakit autoimun, beberapa penyakit autoimun berikut ini merupakan yang paling sering terjadi.
Pertama yaitu penyakit rheumatoid arthritis. Penyakit rheumatoid arthritis adalah penyakit autoimun yang terjadi karena sistem kekebalan tubuh memproduksi antibodi yang menyerang pelapis sendi. Akibat dari serangan antibodi ini adalah peradangan, pembengkakan, dan nyeri pada sendi. Dapat dilihat dari gambar di samping, adanya perbedaan sendi antara sendi normal dengan sendi penderita rheumatoid arthritis. Perbedaan pertama yaitu terjadinya peradangan pada membran sinoval, serta sendi mengalami pembengkakan dan menjadi merah. Jari normal bentuknya lurus, sedangkan jari pada penderita rheumatoid arthritis mengalami pembengkokan. Reaksi radang sendi yang parah bisa menimbulkan kerusakan pada bagian tubuh lain, seperti kulit, mata, dan paru-paru. Jika tidak diobati, penyakit ini akan menyebabkan kerusakan permanen pada sendi. Untuk mencegahnya, penderita rheumatoid arthritis biasanya akan diberikan obat minum atau suntik yang berfungsi mengurangi aktivitas sistem kekebalan tubuh. Sekian presentasi materi dari saya. Penyakit sistemik lupus eritematosus atau SLE atau lupus menyebabkan terbentuknya antibodi yang bisa menyerang hampir seluruh jaringan tubuh penderitanya. Pada dasarnya, gejala lupus dapat berbeda-beda pada setiap orang, tergantung usia, keparahan penyakit, riwayat medis, serta kondisi pasien secara menyeluruh. Selain itu, gejala penyakit lupus juga bisa dapat berubah dari waktu ke waktu. Beberapa bagian tubuh yang paling sering diserang adalah sendi, paru-paru, ginjal, kulit, jaringan penyambung tubuh, pembuluh darah, sumsum tulang, dan jaringan saraf. Ada beberapa gejala atau tanda SLE. Yang pertama, lemas, lesu, dan tidak bertenaga, nyeri sendi dan bengkak atau kekakuan, biasanya di tangan, pergelangan tangan, dan lutut. Memiliki bintil merah pada bagian tubuh yang sering terkena matahari, seperti wajah, pipi, dan hidung. Fenomena Raynaud membuat jari berubah warna dan menjadi terasa sakit ketika terkena dingin. Yang berikut sakit kepala, rambut rontok. Gejala yang berikut pleurisi atau radang selaput paru-paru yang dapat membuat bernapas terasa menyakitkan disertai sesak napas. Yang berikut bila ginjal terkena dapat menyebabkan tekanan darah tinggi dan gagal ginjal. Diabetes tipe 1 biasanya akan terdiagnosis sejak usia kanak-kanak atau dewasa muda. Penyakit ini disebabkan oleh serangan sistem kekebalan tubuh pada sel-sel pankreas yang memiliki tugas memproduksi insulin. Hal ini menyebabkan terganggunya produksi insulin sehingga tubuh tidak mampu mengontrol kadar gula darah. Jika tidak dihentikan, hal ini beresiko menimbulkan kerusakan pada ginjal, mata, otak, jantung, atau pembuluh darah. Untuk penanganannya, penderita diabetes tipe 1 akan diberikan suntikan insulin. Selain itu, penderita wajib melakukan pemantauan kadar gula darah, penetapan pola makan yang sehat, dan olahraga yang teratur. Multiple sclerosis atau MS. Pada saat sistem kekebalan tubuh seseorang menyerang sel-sel saraf sendiri, beberapa gejala yang mengerikan berisiko muncul sebagai akibatnya. Kondisi ini biasa disebut dengan multiple sclerosis alias MS. Beberapa gejala yang bisa timbul adalah nyeri, kebutaan, gangguan koordinasi tubuh, dan spasme otot. Gejala lainnya yang mungkin timbul adalah tremor, mati rasa di area tungkai, kelumpuhan, susah bicara, atau susah berjalan. Untuk mengobatinya, obat-obatan tertentu bisa digunakan untuk menekan sistem kekebalan tubuh. Fisioterapi dan terapi okupasi dapat dilakukan untuk membantu pasien MS melakukan kegiatan sehari-hari. Akan menjelaskan hipertiroid atau tiroksikosis. Hipertiroid adalah suatu kondisi peningkatan metabolisme tubuh akibat tingginya kadar hormon tiroid atau kelenjar gondok dalam darah.
Penyakit Graves adalah salah satu penyebab tersering dari hipertiroid, terlebih sering terjadi pada wanita dibandingkan laki-laki dengan perbandingan 5:1. Penyakit Graves ditandai dengan tingginya kadar tiroid atau hipertiroid, membesar leher atau struma difus, mata menonjol atau oftalmopati, serta manifestasi yang lebih jarang adalah kelainan kulit atau dermopati. Penyakit Graves seringkali terkait dengan penyakit jantung karena gejalanya jantung berdebar-debar dan dapat menyebabkan gangguan irama jantung. Penyebab penyakit Graves dikenal sebagai penyakit autoimun yang tidak diketahui penyebabnya secara pasti dan terjadi karena adanya stimulasi antibodi terhadap sel tiroid untuk terus-menerus membentuk hormon tiroid sehingga terjadi peningkatan hormon tiroid dan menimbulkan gejala. Penyakit Graves dikaitkan dengan faktor keturunan, di mana sekitar 15% pasien memiliki hubungan yang dekat dan sekitar 50% memiliki autoantibodi terhadap tiroid. Faktor lingkungan yang berperan di antaranya adalah stres, merokok, infeksi, paparan yodium, dan setelah melahirkan. Baik teman-teman, itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf.